Masyarakat sering menganggap gurun sebagai musuh alam yang mengerikan. Namun, di gurun terbesar Tiongkok, ladang gandum yang luas telah berhasil ditanam. Biasanya, gandum dianggap hanya bisa tumbuh di tanah subur, tidak di tanah berpasir atau liat berat, dan tidak tahan suhu ekstrim. Pada tahun 2023, ahli agronomi Tiongkok mengembangkan teknologi manajemen air dan pupuk untuk lingkungan gurun. Teknologi ini pertama kali diterapkan di gurun Taklamakan, dan setelah setengah tahun, gandum tumbuh subur meski dalam kondisi keras. Lahan berpasir kini dipenuhi ladang gandum, menghasilkan 3.000 ton gandum berkualitas tinggi. Bahkan berdasarkan data pada 2022-2023, Tiongkok menjadi penghasil gandum terbesar di dunia dengan volume produksi 137,72 juta ton. Pertanyaannya adalah mengapa Tiongkok menanam gandum di gurun? Padahal Tiongkok jelas memiliki banyak lahan subur yang bisa ditanami, mengapa memilih menantang menanam gandum di lingkungan seperti itu? Agar lebih jelas silahkan simak video berikut dengan seksama. Menanam tanaman di gurun memiliki makna yang sangat penting. Praktik ini dapat mengubah tampilan gurun, meningkatkan keragaman ekosistem, serta memperbaiki kapasitas penyimpanan air dan karbon di tanah. Yang paling penting, menanam tanaman di gurun juga dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan, sehingga memperbaiki kondisi kehidupan penduduk setempat. Khususnya Tiongkok adalah salah satu negara dengan banyak gurun. Jika gurun Gobi disertakan, luasnya mencapai 1,28 juta kilometer persegi, yang mencakup 13% dari total luas daratan negara itu. Di antaranya, gurun Taklamakan mencapai 330.000 kilometer persegi, yang hampir setara dengan luas daratan Italia. Selama hampir 70 tahun terakhir, Tiongkok telah bekerja keras untuk mencegah dan mengendalikan pasir. Dari pengendalian pasir dengan cara tradisional hingga pengendalian pasir fotovoltaik modern yang canggih. Jutaan orang telah berhasil menyelesaikan tugas pengendalian pasir seluas 20,33 juta hektar setelah bertahun-tahun kerja keras hingga mencapai transformasi bersejarah tersebut. Saat ini, banyak gurun di Tiongkok telah berubah dari tanah tandus menjadi oasis subur. Transformasi ini telah memberikan landasan yang kuat bagi Tiongkok untuk mengembangkan pertanian di wilayah gurun. Sebagai tanaman pangan utama di Tiongkok Utara, gandum kini menjadi salah satu opsi untuk ditanam di gurun. Namun, Kabupaten Maigaiti yang mendukung ladang gandum ini, dikelilingi oleh pasir di 3 sisi, dengan 90% dari total luas kabupaten terdiri dari area gurun. Kabupaten ini memiliki 30.000 hektar tanah garam alkali ringan dan 10.000 hektar tanah garam alkali berat. Menanam gandum di lingkungan gurun seperti ini terdengar seperti mimpi. Namun, Tiongkok berhasil mengubah mimpi ini menjadi kenyataan dalam waktu lebih dari setengah tahun dengan mengeksplorasi cara untuk mengendalikan pasir dan kembali bertani di gurun. Pertama-tama, ahli agronomi memilih lokasi yang tepat di gurun Taklamakan, sebuah lingkungan yang keras dengan curah hujan rendah dan kondisi tanah yang kurang subur. Lokasi dipilih berdasarkan potensi untuk mendapatkan sumber air yang memadai atau yang dapat diirigasi, sebagai langkah krusial untuk mendukung pertumbuhan tanaman gandum. Setelah lokasi dipilih, tim agronomi memulai dengan pembersihan teliti dari vegetasi liar dan bahan-bahan penghalang lainnya yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Setelah itu, mereka fokus pada pemugaran tanah, meratakan permukaan gurun yang tidak rata menjadi tanah berpasir halus dengan perbedaan ketinggian yang tidak lebih dari 5 cm. Langkah ini penting untuk mendistribusikan air dan nutrisi secara merata ke seluruh area penanaman. Kemudian, mereka mengintegrasikan bahan organik ke dalam tanah yang kurang subur, seperti menggunakan kompos atau pupuk hijau, untuk meningkatkan kualitas tanah dan kapasitasnya dalam menyimpan air serta nutrisi.
Para ahli pertanian Tiongkok menghabiskan 2 bulan untuk merawat permukaan gurun dengan hati-hati agar siap ditanami gandum. Setelah lahan dipersiapkan, bibit gandum ditanam dengan hati-hati. Tim agronomi bekerja cepat dan efisien, karena mereka harus menanam vegetasi segera setelah tanah diratakan untuk menghindari risiko badai pasir yang dapat mengembalikan tanah ke kondisi semula. Teknologi dan peralatan modern digunakan untuk memastikan penanaman bibit dilakukan dengan presisi dan efisiensi maksimal. Sistem irigasi menjadi fokus berikutnya. Mereka mengatur sistem irigasi yang efisien, menggunakan pipa atau kanal untuk mengalirkan air ke ladang gandum secara terprogram. Hal ini penting untuk memastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup, mengingat kondisi gurun yang cenderung kering. Pemupukan juga dilakukan secara terintegrasi dengan teknologi modern. Tim agronomi menggunakan teknologi modern untuk mengelola dan mengontrol dosis pupuk secara tepat waktu dan kuantitatif. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan fase pertumbuhannya. Perlindungan tambahan dari cuaca ekstrim seperti angin kencang dan badai pasir juga dipertimbangkan, dengan membangun struktur perlindungan seperti pagar angin atau penahan pasir untuk melindungi tanaman dari kerusakan fisik akibat cuaca buruk. Selama proses penanaman, tim agronomi secara teratur memantau pertumbuhan bibit gandum dan kondisi tanah. Mereka mengumpulkan data mengenai pertumbuhan tanaman dan responnya terhadap lingkungan gurun yang keras. Data ini menjadi dasar untuk penyesuaian strategi irigasi, pemupukan, dan perlindungan tanaman untuk memaksimalkan hasil tanaman. Pada Oktober 2023, lebih dari 6.000 hektar benih gandum musim dingin ditanam ke dalam tanah di gurun. Selama proses penanaman eksperimental ini, ahli agronomi Tiongkok secara teratur mengunjungi ladang gandum, mengukur data tanah, dan mengamati pertumbuhan gandum. Mereka terus menyesuaikan strategi irigasi dan pemupukan serta mengoptimalkan rencana-rencana ini berdasarkan data pertumbuhan gandum. Setelah lebih dari setengah tahun operasi di lapangan, mereka berhasil mengembangkan serangkaian teknologi penanaman air dan pupuk terintegrasi yang dapat direplikasi dan dipopulerkan di gurun. Untuk memastikan bahwa gandum musim dingin dapat bertahan di lingkungan gurun, ahli agronomi Tiongkok juga meningkatkan penggunaan bahan organik dan agen pengikat serta retensi air, menyemprot agen antibakteri tanaman, dan mengadopsi teknologi integrasi air dan pupuk yang sangat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk. Menariknya, proses-proses ini dapat dikendalikan oleh aplikasi ponsel untuk mencapai pemupukan yang tepat waktu dan kuantitatif, sangat mengurangi input tenaga kerja, menghemat lebih dari 35% sumber daya air, dan mengurangi penggunaan pupuk hingga 30%. Sehingga mencapai tujuan menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi serta memperbaiki kualitas dan hasil tanaman gandum. Dalam waktu hanya setengah tahun, benih gandum ini telah melewati serangkaian ujian sulit seperti perkecambahan, musim dingin, ketahanan terhadap angin dan pasir, kekeringan, dan angin panas kering. Beruntung, sebagian besar gandum ini berhasil bertahan. Pada Juni 2024, gandum musim dingin yang ditanam di gurun ini akan dipanen untuk pertama kalinya. Hasil pengukuran akhirnya juga luar biasa. Densitas massa gandum mencapai 825 gram per liter, memenuhi standar gandum kelas 1, dan hasil per hektar melebihi 3.900 kg. Sekarang, ahli agronomi Tiongkok berkomitmen untuk merangkum pengalaman dan manajemen ilmiah, berupaya mengembangkan sistem teknologi penanaman gandum di gurun yang mudah dipromosikan. Tujuan mereka adalah meningkatkan hasil gandum menjadi 6.000 kg per hektar, dan mereka berencana memperluas area penanaman ladang gandum di gurun menjadi 3.300 hektar dalam 5 tahun ke depan.
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pengetahuan tradisional dan teknologi modern, Tiongkok berhasil menanam bibit gandum di gurun dengan sukses. Mereka tidak hanya mengatasi tantangan lingkungan yang ekstrim, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan ladang-ladang yang subur di tengah gurun yang dulunya tandus. Hal ini tentu membuat negara-negara lain terkejut. Seperti salah satu contohnya adalah Arab Saudi yang merupakan negara gurun terbesar di dunia. Arab Saudi dan Tiongkok telah bekerja sama dalam beberapa proyek untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian yang subur. Salah satu contoh adalah proyek soilisasi gurun yang dikembangkan oleh Profesor Yi Zhijian dan timnya di Universitas Jiao Tong Chongqing, Tiongkok. Mereka menggunakan teknik inovatif untuk mengubah pasir gurun menjadi tanah yang dapat menopang udara, air, dan pupuk, sehingga memungkinkan penanaman berbagai jenis tanaman, termasuk gandum.